10 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. 1. Abu Bakar As-Siddiq. Mengutip buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Sujai Fadil, Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berakhlak mulia. Ia juga dikenal sebagai sosok yang berani, kaya akan ide, berpendirian kuat, memiliki sikap toleransi tinggi, sabar, memiliki keinginan kuat, faqih, tawakal dan yakin dengan segala janji Allah, menjauhi hal-hal yang tidak baik serta selalu bersikap lembut dan ramah. Abu Bakar dijuluki Atiq dan As-Siddiq. Sebagian ulama berpendapat bahwa julukan Atiq ini diberikan karena Abu Bakar memiliki paras yang tampan dan berwajah cerah. Sementara julukan As-Siddiq didapatkan karena ia membenarkan kabar dari Rasulullah dengan kepercayaan yang sangat tinggi. Riwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki Gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Gunung Uhud pun berguncang. Nabi lalu bersabda, "Diamlah Uhud, di atasmu ada Nabi, As-Siddiq, Abu Bakar dan 2 orang syuhada, Umar dan Utsman." Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. 1. Merupakan manusia terbaik setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari golongan umat beliau. Merupakan orang yang menemani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di gua ketika dikejar kaum Quraisy. Ketika kaum muslimin hendak berhijrah, beliau menyumbangkan seluruh hartanya. 3. Merupakan khalifah pertama. Sahabat Nabi yang kedua adalah Umar bin Khattab. Faz Ahmad dalam bukunya yang berjudul Kisah 4 Khalifah menjelaskan, Umar bin Khattab berasal dari suku Quraisy, cabang Bani Adi yang senantiasa disegani dan dihormati orang. Umar berusia 12 tahun, lebih muda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat remaja, Umar terkenal dengan 2 sifat utamanya, yaitu berani dan giat bekerja. Umar juga dikenal sebagai saudagar yang telah mengunjungi banyak negara. Keutamaan Umar bin Khattab. 1. Al-Muhaddisun, diberi ilmu atau kemampuan seperti Nabi. 2. Merupakan khalifah yang sangat bijaksana, kreatif dan jenius. 3. Merupakan pemimpin teladan yang selalu mengutamakan musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan. 4. Mendapatkan hidayah dari doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan berasal dari golongan Bani Umayyah dan masuk Islam atas ajakan Abu Bakar. Ia dikenal sebagai pribadi yang lembut, dermawan, jujur dan rendah hati di antara kaum muslimin. Keutamaan Utsman bin Affan termasuk as-sabiqun al-awwalun atau golongan yang pertama masuk Islam. Utsman bin Affan merupakan khalifah pertama yang melakukan perluasan Masjidil Haram, Mekah dan Masjidil Nabawi di Madinah. Orang yang dipilih menggantikan Umar bin Khattab. 4. Memberikan infak yang besar untuk perjuangan Islam. Sahabat Nabi yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dan menantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali menikah dengan Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib bukan hanya termasuk sahabat yang setia, ia juga memiliki sifat yang pemurah, dermawan, sabar, adil dalam memimpin. Keutamaan Ali bin Abi Thalib. 1. Berdakwah bersama Rasulullah, berkeliling ke kabilah-kabilah Arab. 2. Mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat hijrah dari Mekah ke Madinah. 3. Merupakan singa Allah yang dimuliakan. 4. Merupakan orang yang paling zuhud terhadap dunia. Sahabat Nabi yang kelima adalah Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah termasuk as-sabiqunal al-awwalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Ia merupakan pemuda Quraisy yang memiliki strategi berdagang, cerdik, pintar dan dermawan. Keutamaan Talhah bin Ubaidillah. 1. Merupakan orang yang mendapatkan hidayah melalui Abu Bakar As-Siddiq. 2. Melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Uhud. 3. Merupakan syahid yang hidup. 4. Mendapatkan sanjungan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas kebaikan hati dan sedekahnya. Sahabat Nabi yang keenam adalah Zubair bin Awwam.
Zubair merupakan sepupu dan saudara ipar Rasulullah SAW. Zubair termasuk 7 orang pertama yang masuk Islam. Usianya baru 15 tahun saat ia mengucap 2 kalimat syahadat. Zubair merupakan sosok yang dermawan, berani, dan perkasa. Suatu hari Zubair mendengar kabar bahwa Rasulullah SAW terbunuh. Zubair langsung menghunuskan pedangnya lalu berkeliling kota Mekah laksana tiupan angin untuk mencari sumber berita. Seandainya berita tersebut benar, maka Zubair bertekad menggunakan pedangnya untuk memenggal kepala orang-orang kafir. Namun di suatu tempat, Zubair bertemu dengan Rasulullah SAW. Keutamaan Zubair bin Awwam. 1. Tergolong golongan pertama yang masuk Islam. 2. Diakui Rasulullah sebagai hawari atau pengikut setia. 3. Merupakan prajurit Allah. Sahabat Nabi yang ketujuh adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi yang paling kaya. Dengan kekayaan berlimpah, ia justru dikenal sebagai sosok yang dermawan. Ia memiliki watak yang dinamis, tawadu, dan cemerlang. Keutamaan Abdurrahman bin Auf. 1. Merupakan teladan yang cemerlang bagi sebagai seorang mukmin yang besar. 2. Merupakan pedagang yang sukses dan tidak pernah rugi. 3. Selalu mendampingi Rasulullah SAW dalam memperjuangkan Islam. Sahabat Nabi yang ke-8 adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki keutamaan yakni doanya selalu diterima. Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah SWT agar doa Sa'ad selalu dikabulkan Allah SWT. Sa'ad merupakan pribadi yang mahir memanah, berani, dan gigih. Keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas. 1. Merupakan pelempar panah pertama di jalan Allah. 2. Merupakan orang ketiga dari 3 orang yang masuk Islam lebih dulu. Sahabat Nabi yang ke-9 adalah Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ialah salah satu sahabat Nabi yang berasal dari suku Quraisy. Beliau bernama lengkap Sa'id bin Zaid bin Umar bin Nufail al-Adawil al-Quraisy. Sa'id dilahirkan pada 22 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ia memeluk Islam bersama dengan Fatimah istrinya. Keutamaan Sa'id bin Zaid. 1. Merupakan sahabat yang setia dengan Rasulullah. 2. Dikenal dengan doanya yang mustajab. Selalu menemani Nabi dalam berperang, melawan musuh kecuali perang Badar. Sahabat Nabi yang ke-10 adalah Abu Ubaidillah bin Zarrah. Abu Ubaidillah bin Zarrah memiliki nama lengkap Amir bin Abdullah bin Zarrah. Ia terlahir dari suku Quraisy yang terhormat di Mekah. Abu Ubaidillah memiliki sifat yang jujur, rendah hati, dan menyenangkan. Nabi SAW pernah meminta Abu Ubaidillah memimpin perang Aqabah. Keutamaan Abu Ubaidillah bin Jarrah. 1. Merupakan sahabat Nabi yang dapat dipercaya dari umat Islam. 2. Merupakan sahabat Nabi yang pernah ikut hijrah bersama Nabi SAW. 3. Dijuluki sebagai pemimpin para pemimpin atau disebut Amirul Umarah. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من
وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون الله. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله
Mm-hmm.